Kemarin bisa tinggi ya. Agak-agak ngantuk. Oke. Jadi duduknya harus ditegakkan ya. Enggak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, maaf saya jambulnya udah jadinya. Nih jambul California. Jambul California. Kalau sehari ini kan jambul Katulistiwa, nah kita jambul California. Ya sudahlah ya, itu hanya sebuah jambul aja. Ini adalah sebuah keinginan pengen rambut ada poninya, jadi sehingga kan rambutnya memang ikal-ikal gitu kan. Sudahlah ya, nggak usah kita bahas. Oke, aku terlebih dahulu minta maaf karena dalam beberapa hari ini jarang sekali bikin live ya, buka room jarang karena kesibukan lah tentunya ya. Tapi kemarin aku ada pagi-pagi sekali, aku ada live ya pagi-pagi sekali itu karena pengen nuansa yang agak berbeda ya kan. Jadi biasa kan aku live-nya di rumah aja ya. Dulu waktu kafe dekat rumah sini masih buka, ada tuh di kafe apa namanya, La Coffee Series. Sekarang udah tutup dianya. Dia tutupnya sebelum bulan Ramadan. Nah jadi ya dia tutup ya, kita belum dapat tempat yang baru lagi kan untuk ngadain live. Ya balik ke rumah lagi gitu loh. Jadi kemarin alhamdulillah momennya juga tepat ya, bertepatan dengan kunjungan Syekh Hussein Jaber ya, adiknya almarhum Ali Jaber. Jadi beliau akan berceramah, berkunjung ke masjid ya, di mana perumahan tempat kami tinggal ini di depan Polda Riau. Jadi nanti malam ba'da Isya, bagi teman-teman di sini Pekanbaru yang berkesempatan nanti malam. Halo Bunda Nina ya, bagi teman-teman di warga Pekanbaru yang ada kesempatan untuk hadir mendengarkan ceramah beliau ya, Ustadz Syekh Hussein Jaber, adiknya almarhum Ali Jaber. Ya nanti malam datang kemari ke masjid dekat rumah sini gitu. Ba'da Isya ya, Ba'da Isya. Bunda Nina masih di Aussie kah, Bunda? Jadi kemarin memang aku jarang live ya, karena sibuk banget, banyak kegiatan. Halo Bintang, apa kabar Bintang? Jadi kalau kita sibuk, banyak kegiatan, banyak aktivitas, bagaimana kita mau buka room? Karena buka room ini setidaknya butuh waktu sekitar 90 menit ya kan. Ini pun nggak bisa sampai 90 menit, nanti paling hanya 1 jam. Nanti jam 12 aku harus prepare untuk ke masjid ya kan. Kita lebih mementingkan panggilan Allah daripada urusan dunia. Nah kan begitu ya, alhamdulillah. Nah untuk itulah kita buka room ini. Kita dari awal juga, aku juga live ini juga untuk mengedukasi ya, tapi bukan mengedukasi bukan karena sok pinter, bukan. Apa yang kan di sini kita bisa sharing ya, teman-teman yang rasanya ini Bang Tengku ini ada yang kurangnya apa gitu kan, ditambahin sama teman-teman di sini. Nah kan begitu ya, kita bersinergi ya, bersilaturahim ya kan. Nah kan kayak gitu tuh. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau pengen nambahin atau pengen mengkritik ya, tapi jangan ajak debat ya. Kalau debat itu tidak dicintai oleh Allah ya. Apalagi debatnya itu yang
nanti diakhiri dengan permusuhan, ya jangan sampai itu terjadi, ya kan guys. Oke, aku kasih stiker dulu lah ya, karena ini masih kelihatan sangat-sangat raw. Oh ya, di belakangku nggak ada lagi apa namanya gambar penari Bali itu di sebelah sana. Kursinya aku pindahin. Hari ini siapa yang berpuasa, guys? Yang melakukan ibadah puasa, aku ucapkan selamat berpuasa aja lah ya. Pasti sampailah nanti sampai ke sahur, buka puasa. Alhamdulillah. Mau kasih stiker apa ya, judulnya lupa. Atau nanti aja lah, kalau udah inget ya. Halo siomay. Wah, aku hari ini puasa siomay, jadi aku nggak dulu deh ya. Sama siomay nggak dulu deh. Lagi puasa ini, jadi sama siomay nggak dulu deh. Ini kalau pas lagi ngobrol yang ada nilai-nilai keagamaannya, edukasi, itu kan kita dituntut ngomongnya tuh yang bener ya, yang bener ngomongnya. Tapi kalau kita nelpon temen atau gimana, itu kita boleh ngomong suka hati ya kan, sesuka hati kita ya kan, sesuai dengan selera dan gaya. Tapi kalau di sini kita ngomongnya harus yang kalau bisa tuh yang elegan, yang ada ilmunya ya, yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu sebenarnya nggak susah. Yang paling penting kita tahu batasan. Jadi sehingga apapun komen-komen yang datang ya itu bisa kita saring, yang mana kita bales, yang mana kita jawab, dan mana yang enggak, ya kan? Kalau kita anggap komennya itu enggak bermutu, ya udah kita nggak usah bales, ya kan? Orangnya juga nggak bakal tersinggung, ya dia juga pasti sadar lah, ya kan? Kenapa juga nulis komen-komen seperti itu, ya kan? Jadi ada resiko tidak dijawab. Jadi juga kita nggak perlu minta maaf untuk tidak menjawab komen-komen mereka, oke? Ini karena udah berapa hari nggak live, ini agak-agak ngeblank ya, Oh iya, tadi pagi di di TV One, yaitu berita tentang siswa SMP yang buta setelah berobat gitu loh. Nah, ada apa ini di dunia kesehatan Indonesia ya? Kenapa kok malah setelah mengkonsumsi obat kimia itu ya bisa mengakibatkan kebutaan pada mata siswi SMP ini. Nah ya, jadi sehingga sudah dilakukan 2 kali operasi tetap tidak menyelesaikan permasalahannya. Dia tetap belum bisa melihat lagi. Nah ini ada apa ya? Kenapa berani-beraninya petugas kesehatan itu ya kan, nah memberikan obat yang mengakibatkan kebutaan terhadap mata siswi SMP ini. Nah ya, ini sebenarnya bukan terjadi sekarang aja ya, sudah sering terjadi. Bukan hanya buta ya. Ini pengalaman dari temanku sendiri ya. Sekarang sedang berada di Utah di USA ya. Lagi pendidikan pilot ya, sekolah bukan sekolah
guru agama, tapi dia menerbangkan pesawat. Dan nanti kedepannya dia bilang akan menjadi instruktur dari para pilot ini. Nah gitu. Kalau nambah lagi sekian tahun, itu bisa menjadi instruktur dari para pilot yang mendaftar di sekolah itu, ya di Utah, di Amerika sana. Nah gitu. Nah, beliau terpaksa pulang ke Indonesia karena ibunya meninggal dunia itu setahun yang lalu. Iya, setahun yang lalu. Ya, 1 tahun yang lalu. Nah, ya dia bilang begini, ya itu kejadiannya di sebuah rumah sakit yang sangat terkenal dan sangat mahal di kota ini, di kota Pekanbaru. Dan rumah sakit ini punya jaringan dengan nama yang sama ya di Indonesia, ya. Ada di Jogja, ada di Makassar, ada di Cikarang kalau tidak salah aku, ada juga di Batam ya rumah sakit ini ya. Kalau di sini ada tiga cabangnya ya, rumah sakit besar gitu loh. Nah, kenapa ibu beliau sampai meninggal? Itu operasi operasi biasa aja, operasi usus buntu ya, operasi usus buntu. Tapi yang melakukannya adalah seorang dokter yang baru pertama sekali melakukan bedah. Nah, kenapa kok bisa ya sampai operasinya diulang ya? Jadi operasinya diulang itu karena ada kesalahan pada operasi pertama. Nah, setelah operasi yang kedua itulah meninggal. Halo Joni. Halo Joni. Sekarang kita ketemu di sini ya John ya. Hari Senin kemarin ketemunya di bengkel. Nah, dan rumah sakit tidak bisa dituntut. Nah, jadi teman saya dari Amerika pulang ke Indonesia untuk nyekar ya ke makam yang ada hanya kuburan. Jadi jasad ibunya sudah dikuburkan ya, karena kan ya gitulah ya begitulah, sedih ya. Kemudian 2 bulan setelah kejadian itu disusul oleh bapak kandungnya meninggal dunia. Dari satu sisi kita mengatakan itu adalah jodoh ya, tapi di sisi lain begitu cepatnya kedua orang tua meninggal. Nah, penyebab kematian orang tua yang pertama itu adalah kesalahan operasi, yaitu di rumah sakit yang sangat terkenal di sini dan sangat mahal. Nah itu, nah ternyata dokternya itu baru pertama kali melakukan operasi dan dokter itu tidak bisa dituntut guys. Jadi bagaimana ini guys ya kan? Ya keluarga terpaksa merelakan ya kan gitu loh. Nah sekarang ya tadi pagi kejadian lagi di Palembang, itu siswi SMP berobat. Setelah berobat dia matanya buta. Nah terus bagaimana dong? Ya siapa yang menanggung kerugian ini? Ya otomatis ya pasti si korban dong. Kok pasien lah ya. Kok berani-berani kita mengatakan korban ya. Nah, pasien lah gitu kan. Nah, di edukasi room ini saya itu tidak ada kebencian dengan rumah sakit atau dengan para dokter. Banyak loh teman saya para dokter ya, banyak sekali. Cuman pada saat kejadian yaitu kan pada momennya itu, pada peristiwanya itu ya kita terpaksa menganggap itu adalah sebuah kesialan ya terpaksa gitulah lagi ya. Dan apapun yang terjadi itu harus ditanggung jawabin ya kan, ya seharusnya bersama ya kan gitu loh. Tapi kalau sudah meninggal yang ada pastinya yang wajarnya adalah kesedihan ya kan. Nah, yang bisa saya bantu di sini adalah ya
sebelum mengambil keputusan melakukan operasi itu, ya. Jangan dulu terburu-buru melakukan operasi. Ya, karena kalau sudah dibawa ke rumah sakit, udah pasti dong, ya kan? Nah, servis mereka, udahlah operasi aja. Nah, sementara operasi kan kita yang nanggung. Ya, kita yang menanggung. Kita menanggung, oke lah, dibayarkan oleh BPJS. Tapi kan BPJS kita bayar juga. Ya kan, nggak ada yang gratis. Bener nggak? Ya kan, kalau kita nggak bayar BPJS, bagaimana kita bisa dapat operasi yang dibayarkan oleh BPJS-nya, kan begitu, ya kan? Nah, berarti kita ada fasilitasnya kita bayar. Nah, kalau kita nggak ada BPJS ya kita bayar sendiri biaya operasinya, kan begitu, ya. Seperti kita juga melakukan operasi di luar negeri yang tidak ditanggung oleh BPJS, kan juga kita bayar sendiri, ya kan? Bayar tunai, ya kan begitu ya. Nah, kita bisa mengkontrolnya, ya, sebelum itu terjadi. Nah, sebelum itu terjadi. Karena di VT-VT saya yang di bawah-bawah itu ada tuh yang itu dengan siapa namanya? Oh, Cinta Otentik. Cinta Organik ya. Nama Cinta Otentik. Nama akunnya Cinta Organik. Nah, jadi beliau berbagi di roomnya saya bahwa beliau seorang wanita, ya, usianya kisaran 30 tahun lah, 30 tahun awal. Sudah bergabung di bisnis syariah ini lebih dari 5 tahun. Jadi waktu zaman-zaman Eco Racing dulu, ya, sekarang udah zaman PTBES kan. Jadi dari perusahaan ini dulu namanya Eco Racing, sekarang berubah menjadi PTBES namanya, gitu loh. Nah, beliau bercerita di sini bahwa tanpa melakukan operasi, sesuatu yang tumbuh pada dinding lambung beliau itu berhasil ditiadakan, disirnakan, hilang, ya, setelah beliau mengkonsumsi suplemen dari PTBES ini. Apa yang beliau konsumsi? Ya, ini oke, saya kasih tahu atau nggak dikasih tahu nih. Ya. Hector, ya bener ya, dia Hector tuh. Dongeng apa Pak siang ini? Ya, dongeng tentang jangan lagi melakukan operasi. Kalau bisa, ya, kalau bisa. Dan ini ternyata ada penyebab tidak jadi operasi itu. Nah, kenapa? Karena tidak semua urusan kesehatan itu diserahkan kepada rumah sakit. Nah, kalau menurut pikiran saya sendiri, ya, kesehatan milik kita pribadi, ya, kita wajib tahu kita yang tanggung jawab terhadap kesehatan diri kita sendiri. Benar nggak? Masa iya kita lagi sakit nih, ya, misalnya sakit tenggorokan, terus ke dokter, kemudian di dokter kita dikasih obat, terus kita minum, terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pasti kita balik ke dokter tuh lagi, ya kan? Nah, dok, kok malah kejadiannya ini? Aku pernah ngalamin seperti itu, ya. Balik ke dokternya lagi. Oh iya, ternyata Anda ini alergi ini ya. Nah, malah kita disarankan lagi. Oh, makanya kasih tahu dong. Kalau alergi ini, saya nggak kasih obat ini. Nah, gitu. Jadi selalu kita disalahkan, ya kan? Udah minumlah obat itu, barulah sembuh, ya kan? Nah, gitu loh. Nah, ini bagaimana caranya untuk menghindarkan? Ini adalah peristiwa kecil. Karena waktu itu yang terjadi pada diri aku ini adalah bentol-bentol setelah minum obat. Ya, aku hanya demam saja, ya. Tapi kok minum obatnya bentol-bentol nih kulit, ya. Di wajah enggak. Tapi ini semua pada bentol-bentol gitu. Ini ada apa gitu kan? Gitu.
karena bukan sakitnya demam biasa, bukan cacar air gitu waktu itu kan. Nah, jadi kembali ke dokternya bilang, oh ini alergi sulfa katanya. Nggak peduli ya, kita nggak ada yang nonton, aku juga nggak ada lihat ke sana. Nah, jadi kalau dirimu mencoba menghentikan ini nggak bisa ya, nggak bisa, Rudolfo, nggak bisa. Waalaikumsalam ya. Si baling betah malu. Ya nggak apa-apa ya, kata-kata Anda itu kembali ke diri Anda sendiri. Dan saya nih, kalau nih oke, kita bolehlah di sini ya. Saya sibuk kemarin karena saya mendaftarkan satu keluarga ke kepolisian ya. Ada ibunya, ada anaknya semua didaftarkan. Nah, terus gimana? Terus kamu mau ngomong apa sekarang ini? Nah, itu artinya perjuangan saya itu ada hasilnya satu keluarga ya. Ya, bukan hanya ibunya saja, anak-anaknya sudah didaftarkan semua ke bisnis ini. Alhamdulillah. Satu keluarga yang bapaknya bekerja di kepolisian. Nah, ya, jadi Anda mau apa sekarang ini? Mau bilang saya berdongeng, mau bilang saya ngibul, nipu, terserah Anda, enggak masalah. Nah, jadi saya tuh merasa ada kepentingan bagaimana saya bisa membantu menyelamatkan setidaknya meskipun segelintir dari rakyat Indonesia ini, dan kalau bisa alam semesta menarik mereka semua di sini nonton ya, 280 juta semua menonton acara saya ini. Ya kan, supaya mereka pada pinter, pada tahu bagaimana caranya bisa apa yang kita lakukan pada saat kita sakit. Begitu yang saya inginkan. Nah, begitu ya. Jadi nanti ke depannya ya, seluruh rakyat Indonesia ini ya, mulai dari yang anak kecil pun akan bergabung di bisnis ini. Bukan akan bergabung, sudah bergabung. 280 juta rakyat Indonesia ini, termasuk para haters ini juga bergabung semuanya di bisnis ini. Seperti itu ya. Baca dulu ya. Semangat gue berkah Noriba. Ya bener, semangat. Jadi kalau orang yang sudah punya visi dan misi, dia mengerjakan sesuatu, punya tujuan ya, mereka itu sebenarnya udah nggak peduli lagi ada yang nonton. Sebenarnya saya mau edukasi di sini tujuannya bukan ada yang nonton atau enggak. Saya kan punya channel YouTube sendiri. Nah, jadi akan dilimpahkan ke YouTube. Jadi kita nggak pernah pusing kepala kita. Nah, nanti dari YouTube ya, linknya akan dibagikan ke Facebook. Linknya akan dibagikan ke status WA saya. Nanti dari situ, nanti siapa yang suka akan membagikan kepada orang-orang mereka cintai. Orang-orang yang mereka cintai akan membagikan lagi pada orang-orang yang mereka sayangi, mereka sukai, dan sering mereka ajak nongkrong. Nah, akhirnya seluruh Indonesia, 280 juta semua nonton YouTube saya, dan seluruh dunia ini yang ada, warga dunia ada 3 miliar semua nonton YouTube saya. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah sebuah afirmasi diri, manifestasi yang saya ucapkan sehingga alam semesta akan melakukan attraction. Nah, begitu. Seperti itu. Nah, kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Jadi di sini juga kita memberikan sandaran tempat para haters ini bergantung nantinya. Jangan bergantung di situ. Itu tali kalian itu sangat rapuh. Nah, inilah tali yang kuat. Saya tunjukkan. Inilah tali yang kuat. Jadi pada saat mereka nanti merasakan tali tempat mereka bergantung itu, kerapuhannya itu sudah sangat-sangat kritis, mereka akan bergantung kepada tali yang kita pilihkan ini tadi. Nah, kan seperti itu. Ya, seperti itu. Nggak apa-apa.
Eco racing sudah nggak ada lagi di pasaran ya. Oh, ini Pak Parno dari Lingga itu ya. Alhamdulillah ya, kita mendapatkan banyak anugerah dari teman-teman ya yang sangat mencintai. Nah, yang sangat mencintai ke diri saya, jadi sehingga mereka mengeluarkan kata-katanya yang penuh dengan emosi jiwa, ya kan? Jadi jiwa kita ini, ya kan? Jiwa kita ini ya ada terdapat mental ya, di mana pusat pemikiran itu ya itu akan tersalur kepada jiwa. Nah, jadi jiwa orang yang mencintai, ya kadang-kadang mereka mengeluarkan kata-kata yang kebalikan. Mereka ingin mengatakan, oh betapa cintanya aku pada dirimu, Bang Tengku Riko. Tapi mereka keluarkan betulnya emosi-emosi jiwa yang berbeda. Itu wajar ya. Sebagai orang yang Allah berikan kita rasa cinta kan berasal dari Allah ya. Nah, kita sebagai hambanya Allah ini punya kemampuan nggak? Mampu nggak kita merasakan Allah memang cinta nggak kepada kita? Kalau kita mampu merasakannya, kita akan selalu punya vibes yang penuh dengan cinta ini. Dan meskipun yang kita lihat itu berupa hal yang tidak baik. Tapi apabila rasa cinta kita sangat besar kepada Sang Pencipta dan kita sadar bahwa ya apapun ciptaan dari Allah itu diciptakan dengan sangat indah. Nah, seperti itu. Asasnya seperti itu, ya. Sumbernya seperti itu. Tapi kalau dia mempertunjukkan hal-hal yang tak baik, itu adalah kemelekatan yang ada pada diri dia. Nah, kalau kita tetap membiarkan dia di luar, tidak pernah memasukkannya ke dalam diri kita, tidak akan terjadi apa-apa kepada diri kita. Nah, kan gitu tuh. Yang biasanya terjadi, maaf ya, bagi yang tidak teredukasi dan dia tidak punya pengetahuan bagaimana cara menghadapi para pembenci atau haters itu, ya, dia memasukkan, ya, dia memakan, ya, dia menelan, ya, bahkan masuk ke dalam hati sanubarinya. Jadi dia pun ikut terpengaruh, ya, ikut terpengaruh, ya. Contoh, ada sebuah lilin ya, diletakkan di dalam toples kaca, ya. Nah, kemudian di sini ada satu teko air, ya, satu teko air. Nah, ya, di depan kita terlihat tuh lilin di dalam toples kaca. Nah, satu teko air ini dicurahkan, ya, ke toples kaca ini tadi dicurahkan. Nah, sudah menyentuh ke sumbu lilinnya kok nggak mati-mati, ya kan? Kok nggak mati-mati, sampai penuh juga kok nggak mati-mati lilinnya. Nah, kok bisa, ya? Kok bisa kejadian seperti itu? Apakah ini keajaiban? Apakah ini keajaiban? Nah, sebelum saya jawab, saya baca dulu nih komen-komen dari teman-teman ya.
Nah, oke. Ya, saya jawab sekarang. Kenapa lilinnya nggak mati? Ya, padahal kan udah penuh tuh satu satu apa toples ya kaca udah penuh diisi air. Kenapa lilinnya nggak mati? Karena lilinnya di luar. Tapi kalau toples kaca, lilinnya letak di belakang, ya kan kelihatan dia kayak di dalam dong. Nah, seperti itu. Seperti itu. Di sini jelas ya, orang yang memasukkan pengaruh negatif dari luar ke dalam hatinya, dia akan ikut terbakar. Tapi kalau dia tidak pernah memasukkan pengaruh negatif itu ke dalam dirinya, dia akan terus berkembang. Ya, dia ini akan sukses. Bukan sukses lagi, udah pasti sukses. Ya, udah pasti sukses. Kenapa? Mentalnya sudah mental yang teramat sangat kuat. Ya, seperti mentalnya Alexander Agung gitulah. Nah, gitu ya. Udah kayak mentalnya para pejuang, para pahlawan begitu loh. Dan ini nggak mudah untuk mendapatkan mental seperti ini. Nggak mudah untuk mendapatkan mental seperti ini. Ini harus melalui ya kehidupan, ya fase-fase dari kehidupan ini. Nah, seperti itu yang sudah banyak kita jalani. Jadi kita alhamdulillah ya, kita bersyukur ya apabila ada orang mengganggu kita nggak mudah. Oke, kita kembali lagi ke topik kita ya, bagaimana kita mengedukasi ya rakyat Indonesia ini supaya tidak mudah untuk ke rumah sakit ya. Bagaimana mereka bisa bertahan ya pada saat kondisi badan sakit. Ya, jangan mudah ke rumah sakit. Ya, kalau sekarang saya bilang sekarang musim meninggal, nanti pada kaget ya. Kalau nanti saya bilang wah hati-hati ya, nanti malah pada menyalahkan. Nah, itu saya tidak mau seperti itu. Karena berbeda bagaimana pola pikir kita. Ya, jadi di sini karena di sini adalah roomnya saya. Nah, teman-teman di sini bisa masuk dengan damai, penuh kedamaian. Itulah yang wajarnya. Ya, jadi teman-teman di sini ya melihat saya tuh melakukan speech ini ya, perhatikan aja apa topik yang dibicarakan. Kalau kemarin kan kita bicara tentang perjalanan dari masjid ke masjid. Ya, dari Masjid At-Taufik ke Masjid At-Thaibah. Di sana melihat mendengarkan pengajian, kemudian sarapan pagi bersama komunitas. Nah, terus pulang lagi, kembali lagi ke Masjid At-Taufik. Di sana menunjukkan jarak, ya. Itulah perjalanan saya, ya, jalan kaki dari rumah, ya, ba'da subuh, dan itu selalu saya lakukan. Jadi di usia 51 tahun ini, cara saya menjaga kesehatan saya, ya, dengan cara begitu, jalan kaki. Dan kalau saya mencari waktu untuk berolahraga khusus gitu, kayaknya udah nggak bisa ya. Kan kadang rasa malas, kemudian saya juga sekarang memfokuskan diri merawat orang tua di rumah, ya kan. Nah, jadi saya bisa punya waktu olahraganya itu ya itu tadi, ba'da subuh. Karena ba'da subuh kan orang tua saya belum bangun kan. Nah, itu loh. Jadi saya bisa, atau saya bisa ke masjid itu ya, me time-nya ke masjid itu setelah maghrib, karena orang tua saya kan mau tidur tuh, jam tidur beliau, ya kan, gitu loh. Nonton pun saya juga ba'da maghrib, ya, jarang lagi siang-siang, karena dari pagi hingga sore itu saya di rumah berjaga merawat kesehatan orang tua. Nah, roomnya room siapa? Malah dia pula yang berisik. Tinggal cabut aja, woi. Nah, jadi di sini itulah arti penting dari kita menjaga kesehatan diri kita sendiri. Pada saat kita sakit, ya di sini teman-teman bisa tahu tuh bagaimana ya pada saat demam apa yang kita konsumsi. Pada saat
telinga, ya, pendengarannya lagi terganggu, entah mungkin masuk air atau kotoran telinga udah lama nggak dikeluarkan, ya kan. Nah, ya, kalau dari saya gampang banget itu ya, teteskan body moon 2 tetes, itu telinganya berfungsi lagi, nyaring lagi, dijamin, udah pasti itu. Ya alhamdulillah, udah kita lakukan gitu loh, nyaring lagi telinganya. Ya, percaya nggak percaya, harus percaya. Bahkan kalau dari saya wajib percaya. Kalau nggak, silahkan ke THT yang mahal. Dokter spesialis, ya, THT yang mahal itu, ya kan. Dan Anda harus ngantri ya, berjam-jam di sana. Nah, silahkan. Dan begitu, ya kan. Nah, alhamdulillah ya, karena saya di rumah sini, ya alhamdulillah kita terjagalah kesehatannya, alhamdulillah ya. Makanya saya berani membagi ilmu pengetahuan ini kepada teman-teman. Oh iya, mumpung saya ingat nih ya, nanti hari Sabtu akan hadir ya leader saya ya, Pak Salamuddin namanya. Nah, beliau ini dulunya adalah seorang pengamen di terminal di Jakarta, terminal Kampung Rambutan. Ada nggak sih nama terminal sana, Kampung Rambutan? Nah, dari seorang pengamen, beliau langsung tertarik untuk hadir di seminar ya di Tebet ya, di Jakarta, di Tebet. Kantor kita ada di Tebet di Jakarta. Hadir di seminar sana hanya karena mendengar di bisnis ini mudah sekali untuk dapat mobil. Ya udah langsung lempeng aja, langsung ringan aja. Hah, udah dapat mobil langsung. Wah, sejak mengikuti seminar itu beliau ya sampai sekarang menjalankan bisnis ini ya. Sekarang yang paling kaya di Lebak, Banten. Alhamdulillah ya, dari yang kehidupannya biasa-biasa aja ya, sebagai seorang pengamen, sekarang udah sebagai pembicara, udah diundang ke seluruh Indonesia untuk apa? Untuk speech ya, untuk speech gitu loh. Nah, value-nya udah meningkat dong dari seorang pengamen, ya kan? Nah, gitu. Nanti beliau akan hari Sabtu insya Allah ya akan saya hadirkan ya. Jadi bertambah lagi acara kita di sini ya. Jadi teman-teman yang penasaran ya, kalau ini ada ya, di sini nanti ada pamer harta benda nanti di sini. Yang beliau ini, karena beliau orangnya pede ya kan, ada pamer harta benda ya, nanti akan memperlihatkan mobil yang mewah ya, kemudian apa yang sudah dibangun dari hasil menjalankan bisnis ini. Nah, bagi teman-teman yang kontra dengan cara ini ya silahkan, nggak masalah ya, nggak apa-apa ya. Toh saya juga yakin sekali teman-teman butuh uang dan pasti butuh perubahan dong dalam kehidupannya, ya kan? Nah, pasti teman-teman yang udah dengar informasi ini udah mulai suntuk ya. Wah, enak banget ya pengamen gitu kan. Dalam berapa tahun udah jadi orang tajir melintir ya kan di desanya gitu kan. Oh, seperti apa itu? Nah, dia akan mengukur udah mulai suntuk nih dengan apa yang dia dapatkan. Di sini bukan rasa bersyukur itu yang tidak ada, tapi adalah kekurangan informasi ya. Ya, jadi dia pasti mikir gini, wah, itulah aku suka main game aja, itulah aku suka nongkrong sama orang-orang nggak jelas aja, ngumpulnya sama orang-orang yang suka mengeluh aja, orang-orang yang suka menyalahkan orang lain tanpa sebab aja. Nah, ya, bila dia merasa butuh informasi ini yang merubah, bukan akan lagi, yang pasti merubah kehidupannya, ya pasti dia akan menonton acara ini Sabtu depan ya, next Saturday.
Oke. Ya, tunggu aja. Saya nggak akan mengumumkan lagi, ya. Nggak akan ada VT yang berkaitan dengan ini. Yang nonton di sini aja lah. Ya, kalian kalau udah tahu ini, sampaikan kepada orang-orang yang kalian cintai, ya. Seperti itu, ya. Yang punya kemampuan untuk merubah dirinya sendiri, silahkan rubah diri sendiri. Tapi kalau tidak punya kemampuan, berarti masih kurang ilmu pengetahuannya. Berarti butuh ilmu dong. Berarti butuh informasi, ya kan? Nah, tidak ada salahnya nanti ikut ya hari Sabtu. Dan saya juga sekarang kalau live itu juga suka random. Kalau kemarin itu pagi banget ya, habis subuh, ba'da subuh kemarin. Selesainya ya cuma 1,5 jam lah ya. Selesainya jam 7 kurang kemarin. Dan saya kemarin nggak live, yang biasa saya live-nya itu jam 10 atau jam setengah 2 siang atau ba'da asar, saya nggak live karena kesibukan ya. Ada ribuan keluarga ya yang kita daftarkan, alhamdulillah. Wah, siapa bilang nggak ada yang nonton? Ini ada 4 miliar loh yang menonton. Alhamdulillah. Restu Prianto. Oke. Jadi teman-teman ya, saya anggap teman-teman ini beruntung semua jikalau sudah punya kemampuan untuk mengatasi masalah kesehatan diri sendiri dan keluarga. Benar nggak? Ya, nanti kalau misalnya anggota keluarga yang sakit, panik. Nah, kalau udah sering dapat ilmu dari sini, ada anggota keluarga yang sakit, nggak panik lagi. Ya, karena apa? Ini udah saya sering dengar tuh dari Bang Tengku Riko yang sering saya dengerin ya. Awal-awalnya saya bilang dongeng dia. Awal-awal saya jadi hater, sekarang malah saya suka menerapkan. Diam-diam saya beli Body Moon sendiri. Ya saya cobain. Ternyata bener ya. Jadi akhirnya saya mau mencoba. Kan manusia suka kayak gitu ya. Dari sotoynya itu ya, manusia tuh ya, suka sok pinter kadang-kadang ya. Nggak apa-apa ya, kalau aku nggak masalah ya, saya nggak masalah seperti itu. Curilah ilmu dari saya ya. Mungkin ya someday di akhirat nanti, ilmu yang dicuri dari saya itu akan jadi amal jariah, ya kan? Ini taunya dari Bang Tengku itu, udah diterapkan. Nah, kalau itu akan jadi pahala bagi diri saya, itulah yang saya kejar sekarang ini ya. Jadi selain uang yang kita dapatkan di sini, uangnya didapatkan dari mesin uang kita, yaitu PT BES ya. Ada mesin uangnya, dan mesin uang ini ayolah kita manfaatkan, kita keruk uang dari PT BES ini sebanyak-banyaknya dengan cara yang sah dan halal ya. Dengan cara sah dan halal gitu loh. Kita keruk uang dari PT BES ini. Nah, gitu, dengan cara sah dan halal. Ya, dengan cara sah dan halal. Ya, karena PT BES ya sudah terbukti mengeluarkan uang lebih dari 2 triliun untuk membayarkan ya kepada orang-orang yang sudah percaya bahwa PT BES adalah mesin uang. Begitu ya. Yang menganggap PT BES adalah mesin uang ya, udah masuk ke dalam rekeningnya setiap hari ya, setidaknya minimal 400.000 ya kan. Nah ya, kalau maksimalnya berapa? Bisa di atas 12.400.000. Nah, seperti itu. Jadi betapa semangatnya kita ya untuk menghalu-halukan, untuk memberikan edukasi, karena produknya memang dari PT BES ini, alhamdulillah produknya ada. Jadi bukan saya yang ambil rimpang-rimpangan, ambil rempah-rempah saya ulek sendiri, enggak. Kalau begitu mungkin teman-teman nggak percaya, susah percayanya ya kan. Di sini udah ada produk baku yang kita jual dalam bentuk paket
Nah, seperti itu. Nah, jadi di keseharian saya ini ya, daily activity saya ini mengembangkan ya dengan cara itu tadi, masuk ke rumah-rumah rumah tangga ya, di mana masalah salah satu masalah rumah tangga terbesar adalah kesehatan dan juga ekonomi. Ekonomi itu yang pertama. Ya, masalah ekonomi bisa diatasi asalkan mau belajar, asalkan punya kemauan, nah gitu. Bunda Dena, saya lihat Anda seorang wanita yang tak seharusnya bilang begitu. Oh, udah lihat-lihatan ini ya, profile ya, bagus lah. Jadi yang punya kemauan ya udah pasti akan merasakan ya kesehatannya, ya nggak lagi repot-repot ke rumah sakit atau ke dokter, biayanya juga mahal itu kan. Nah gitu loh. Tapi yang paling pasti sih kalau aku sendiri sih kemudahan lah ya, kemudahan. Terutama aku mengurus beliau, orang tuaku, mamaku yang usia 82 tahun ini, alhamdulillah sangat-sangat dipermudah ya setelah aku menggunakan produk-produk dari PT BAS ini. Sebelumnya aku menggunakan produk dari Amerika ya, dan itu sangat mahal sekali, dan itu aku sudah sangat teryakini ya. Contohnya kayak produk Marine Omega yang harganya 500-an. Kemudian ada lagi Colestimax, apa lagi itu, Yospen aja harganya sekarang sudah 2.600.000 ya kan, satu botol untuk keperluan 1 bulan. Square harganya sudah 2.400.000. Nah, sementara dipindah ke produk dalam negeri ini, yang produk PT BAS ini, karena aku sudah punya jaringan yang banyak ya, jadi sehingga kita beli produk ini per botolnya itu hanya 125.000 saja. Nah, ya untuk 3 produk yang kita gunakan, Ecovico, House Pro, Bimax, Body Moon, 125 kali 4 hanya 500.000. Wah, ada dapat 4 botol. Tambah lagi dengan kolagen ya, 625. Tambah lagi dengan Natura Flex 750. Udah banyak banget nih produknya. Udah 6. Alhamdulillah. Nah, iya kan? Nah, gitu. Nah, ternyata di bisnis yang sekarang ini, setiap kali pembelian itu kita dapat poin. Dan poinnya terus berkembang. Tidak ada tutup poin di akhir bulan. Nah, itu membuat kita senang sekali. Ya, beli produknya bagus banget untuk kesehatan diri kita dan keluarga. Ya kan? Nah, makanya kita beranikan diri untuk mengembangkan supaya seluruh keluarga Indonesia semuanya sehat. Bisa memperlakukan diri sendiri ya pada saat sakit itu bagaimana seharusnya. Ya, kita di rumah saja. Ya, kayak aku yang sinusitis ya. Ya, kalau bahasa kerennya kan sinus gitu kan. Virus kan itu kan, bukan virus. Virus gitu kan. Nah, sinus. Nah, kalau sinus ini itu kan pada viti-vitiku kan sering sekali kedengaran kayak aku menghirup kayak itu kan. Nah, padahal ingusnya nggak ada. Tapi karena sinus itu kan di sini dia. Ya kan? Nah, alhamdulillah aku bisa merasakan kenyamanan setelah pada saat aku sahur tadi minum sebelum sahur ya. Aku minum 1 Hasbro aja. Jadi karena apa namanya ya, aku nggak pernah stok barang di rumah yang nggak kayak bisnis yang dulu tuh nyetok barang sampai ratusan juta gitu kan. Kemudian sampai expired barangnya karena lambat perputarannya lambat. Karena kan barangnya mahal-mahal yang dulu yang bisnis Amerika itu. Kalau di sini kan harganya tadi kan murah-murah kan. Jadi nggak nyetok barang. Bahkan yang kita pakai pun kadang-kadang dibeli orang juga.
Bang, belilah 10 butir bang, Bimax bang, juallah 50.000, ya kan, gitu, membantu ke orangnya, ya gitu. Mungkin dia mau coba, ya, atau mungkin dia hanya butuh 10 butir aja Bimax, ya. Mungkin dia lagi panas dalam atau lagi sakit kepala, ya kan? Panas dalam, sakit kepala, kan itu kan penyakit-penyakit pribadi di perumahan, ya, di rumah, ya kan? Panas dalam, sakit kepala, ke dokter pula, repot dikit-dikit ke dokter. Oh ya, satu lagi ya, orang yang selalu mengkonsumsi obat kimia, nih contohnya gak usah siapa-siapa deh, meskipun aku tahu ya. Ini almarhum papaku aja lah ya. Itu waktu beliau yang sudah meninggal ya, tahun 1998, dan bermula dari sejak aku SMP ya, SMP, sekarang aku sudah 51 tahun ya. Dari aku SMP beliau sakit 12,5 tahun. Nah, berarti sampai umur berapa tuh? 24,5, sampai umur 24,5. Ya udah kerja di bank waktu itu. Nah, 12, iyalah dari umur 12 ke, ya, umur 12 SMP, tambah 12,5 tahun ya 24,5. Oke. Selama itu beliau mengkonsumsi obat kimia karena aku nggak tahu. Aku waktu itu nggak juga cari tahu pengobatan cara herbal, nggak tahu ya, malu. Waktu itu merasa masih kecil. Yang merasa inilah yang membuat kita terpuruk ya, tenggelam gitu loh. Nah, sekarang udah merasa, tidak lagi merasa masih kecil, sudah merasa dewasa, sudah merasa matang, jadi sehingga harus bisa mengatasi masalah yang harus kuhadapi ya, seperti masalah ya kesehatan diri sendirilah ya. Kalau ekonomi ya kita nggak usah berbagi cerita lah di sini. Nanti teman-teman nanti pada kan punya permasalahan ekonomi sendiri ya. Baik teman-teman yang udah tajir melintir kah ya kan, atau baru pada taraf tajir saja ya. Nanti kalau teman-teman juga cerita, nih aku punya kekayaan sebanyak ini, nanti teman-teman bisa hasad, teman-temannya bisa hasad ya, bisa iri, bisa dengki. Jadi kita jangan pernah ngomongin soal ekonomi kita. Nah, tapi kalau kita memberikan edukasi kepada orang-orang bagaimana cara mengatasi permasalahan ekonomi, contoh cicilan dan angsuran yang teramat sangat banyak itu, ya kan? Nah, itu boleh kita sampaikan, ya. Masalah ekonomi, bagaimana cara mengatasinya? Ya, cara mudah adalah berbisnis. Bisnis apa yang mudah, yang tanpa resiko? Loh, kok bisa bisnis ada tanpa resiko? Ada ternyata. Inilah makanya kita suarakan di sini, kita umumkan di sini, kita halu-halukan di sini. Coba kalau aku mengajarkan teman-teman di sini bisnis yang resikonya banyak banget dan ribet, ya kan? Ya, mungkin aku nggak menguasai. Juga kalau misalnya terjadi pada diri teman-teman nggak sukses, terus aku disalahkan, terus aku mau jawab apa coba? Kan begitu ya. Oke, ini 5 menit lagi kita room cut ya guys, karena tadi kita mulainya jam 10.59. Jadi ya, merasa diri masih anak kecil itu membuat aku tak berdaya waktu papaku sakit 12,5 tahun. Dan aku membiarkan beliau mengkonsumsi obat kimia selama 12,5 tahun. Akibatnya apa? Kuku beliau menghitam semuanya.
Jadi kalau dari para sinse yang aku pernah berobat di Kuala Lumpur ya, di Malaysia, itu sinsenya bilang dari kuku seseorang kita bisa tahu nilai atau value kesehatan seseorang. Nih kuku saya, lihat kuku saya tuh, warnanya putih keping-pingan ya gitu loh. Nah tuh, jadi kata sinse itu jarang sekali orang punya kuku yang seperti saya ini. Jadi emang kenapa waktu itu saya manggilnya, kalau di Malaysia bukan bapak ya, tapi kita manggilnya itu bukan sir juga sih, encik lah ya, karena kan kita cakap Melayu, jadi kita manggilnya encik. Jadi macam mana encik ya, jadi saya punya kuku nih, you cakap saya punya kuku nih ya, jarang-jarang orang punya kuku macam nih. Kuku semacam ini boleh atau tidak ya kan. Ternyata dia bilang mantap ya, kira-kira gitulah ya, ini yang paling best kata dia, kuku macam ini lah yang paling best katanya. Yang ada dulu ada banyak bunga-bunga sih, ada putih-putihnya. Jadi kalau banyak bunga-bunga tuh makin sehat dia. Sekarang kalau mungkin karena faktor usia kali ya, jadi udah nggak ada bunga-bunga lagi. Ya tapi kalau kuku ini di sini masih ada keping-pingan, itu tandanya pembuluh darahnya masih lancar gitu guys. Tuh ya, masih lancar gitu. Oh iya, apa namanya ini, bapak aku teringat ya, banyak sekali orang tua yang kakinya bengkak ya, kaki bengkak ya. Aku teringat karena tetangga sebelah nih katanya ya, kaki ibu sebelah nih katanya bengkak. Nah aku menghimbau di sini, kaki bengkak itu ya bisa diatasi dengan minum Hasbro, Bimek, Ecoviko dan LVN Collagenea ya, 4 ini. Minum LVN Collagenea sebanyak usia ya, Ecoviko ya minumnya 2 pagi 2 malam, kemudian Hasbro-nya 1 pagi 1 malam, Bimek 1 pagi 1 malam ya. Ya pasti bengkak itu akan berkurang dan akan pulih kembali. Nah dari sini kan jelas jadi solusi ya. Kenapa? Karena ibu itu usia sudah 83 tahun, selama ini berobat ke rumah sakit, nggak ada kemajuan sama sekali guys ya gitu loh. Dan anak-anak juga tidak mau bertanya-tanya kepada kita, dan kita sebagai tetangga juga nggak beranilah kita masuk ke ranah orang. Nah ini karena mumpung saya di media sosial ya, jadi mana tahu rezeki mereka akan mendengarkan perkataan saya ini ya. Nah bisa jadi karena tadi saya sudah mengafirmasi, baca dulu, kuku saya juga warna pink bening pak, rajin olahraga. Nah alhamdulillah ya, memang seperti itu ya. Kalau punya vibes yang positif seperti ini kan enak ya kan. Tapi sayangnya sudah di akhir-akhir. Jam 12 pula kita ngomong soal itu. Oke, saya harus prepare untuk sholat zuhur ya. Nanti insya Allah kalau mama nggak ngajak jalan ya, ba'da zuhur, nanti kita kembali lagi ya guys ya. Pokoknya cekidot aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.